Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Bocoran resmi menyebutkan bahwa chapter 40 dan 41 akan diadaptasi di episode 206. Boruto episode 206 berjudul Tim 7 yang baru, rilis pada 4 Juli 2021. Apalagi episode 206 akan ada opening dan ending baru, patut ditunggu nantinya. Sebelumnya kami membagikan untuk pembahasan bagian pertama yaitu chapter 40. Jika kalian belum menonton bagian pertama, silahkan tonton video kami sebelumnya. Karena video kali ini adalah kelanjutan dari video kami sebelumnya. Kali ini adalah kelanjutan bagaimana tim 7 baru terbentuk, dan strategi akan segera dilakukan untuk melawan Boro. Episode 206 akan digarap oleh Studio Jiwo dan Pierrot. Ini tentu akan menarik untuk disaksikan. Tentunya ada beberapa perbedaan di anime, jadi tidak akan 100% akan sama. Bagaimana kisahnya, mari kita simak. Diawali bagaimana tim 7 baru masih bersembunyi di bebatuan. Mereka sedang berdiskusi saat itu. Sarada berkata, kabut hitam yang ada di sekitar Boro, jika kalian menyentuhnya, kalian akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kita tidak bisa bergerak sampai melakukan sesuatu pada kabutnya terlebih dahulu. Kemudian Kawaki yang kesulitan bergerak berkomentar, ditambah lagi, meskipun sudah jauh dari kabut, kita masih merasakan efek dari kabut itu. Faktanya bertambah semakin buruk dan buruk. Kemudian Sarada menjawab, aku juga melihatnya menggunakan segel tangan. Sepertinya itu ninjutsu. Tapi, kemudian Boruto meneruskan, tapi karma tidak bisa menyerap kabut itu. Meskipun jutsu lava sebelumnya bisa diserap. Kemudian Kawaki berkomentar, itu karena karma hanya bisa menyerap energi seperti cakra. Ia tak bisa menyerap secara fisik. Boruto dan Mitsuki terkejut dengan jawaban Kawaki. Kawaki meneruskan, aku tak tahu apakah serangannya adalah sebuah jutsu atau bukan. Kabut gelap itu adalah zat fisik. Aku bisa mengatakannya dengan menyentuhnya menggunakan karma sebelumnya. Tak ada kesalahan. Boruto bingung dan berkata, aku masih belum mengerti. Kemudian Kawaki melanjutkan, belum mengerti ya? Contohnya karma bisa menyerap jutsu air yang diciptakan dengan cakra, tapi tidak bisa menyerap jutsu yang menggunakan air secara fisik, yang sudah ada sebelumnya seperti di sungai atau di laut. Begitulah cara kerjanya. Kemudian Boruto menjawab, benarkah? Kukira karma bisa menyerap segala jenis jurus. Kemudian Sarada berkata, energi bisa diserap, tapi tidak dengan hal fisik ya. Jadi itu batasan karma. Kemudian Kawaki menjawab, kau tidak bisa menggunakan karma untuk menyerap kabut hitam, karena itu adalah hal fisik. Kita harus cari jalan lain. Kemudian Mitsuki tiba-tiba mengeluarkan seekor ular besar di tangan kirinya. Dia berkata, Sarada, untuk berjaga-jaga aku menyimpan kabut hitam di dalam tubuh ularku, meskipun hanya sedikit. Kawaki tampak terkejut dengan itu. Mitsuki melanjutkan, aku ingin kau menemukan sifat asli kabut itu, Sarada. Kau harus bisa konsentrasikan semua fokusmu hingga matamu berfungsi seperti mikroskop. Sharinganmu bisa melakukannya. Sarada terkejut dan Boruto tampak mengerti tujuan Mitsuki. Mitsuki kemudian melanjutkan, aku hanya punya sedikit kabut. Mungkin kabutnya akan menyebar begitu menyentuh udara saat aku melepasnya. Kita hanya bisa melakukannya sekali. Apa kau siap, Sarada? Kemudian Sarada yakin dan bersiap berfokus pada Sharingannya. Mitsuki berkata, kau satu-satunya orang yang belum melakukan kontak pada kabut itu. Berhati-hatilah agar tidak terhirup atau menyentuhnya. Kemudian tampak mulut ular Mitsuki menganga dan sedikit kabut hitam tampak muncul di udara. Sarada kemudian mengaktifkan Sharingannya dan berfokus ke sedikit kabut itu. Sharingan Sarada berhasil berfungsi layaknya mikroskop dan Sarada tampak terkejut. Kawaki memperhatikannya dan Boruto menanyakan bagaimana hasilnya. Kemudian Sarada berkata, ya, aku melihatnya dengan jelas. Identitas aslinya, mereka adalah virus. Sarada berhasil memperbesar kabut itu dan terlihat bentuk bulat dengan ciri fisik virus. Benar saja Boruto, Kawaki, dan Mitsuki terkejut. Kemudian Sarada berkata, benar, kau mungkin terpapar dan terinfeksi. Jadi kau sakit dengan suatu penyakit. Boruto kemudian berkata, penyakit? Kawaki juga berkata, virus? Sial, tak heran karma tidak bisa menyerapnya. Mitsuki menyimpan kembali ularnya
dan Mitsuki tidak menyangka bahwa ada jurus untuk membuat virus menjadi nyata. Kemudian Sarada berkata, benar, senjata size ninja. Kemudian Boruto kesal berkata, ah jangan lagi, mainan favorit mereka. Kemudian Kawaki menjawab, lalu apa sekarang? Jadi isi kabut itu diciptakan oleh senjata size ninja? Tetapi hal itu tidak merubah fakta bahwa kita tidak bisa mendekatinya. Kemudian Mitsuki berkata, jangan khawatir, aku mempunyai ide semenjak tahu itu adalah sebuah virus. Kawaki sedikit terkejut, kemudian Mitsuki melanjutkan, tapi sebelum itu, kita membutuhkan sebuah pemimpin untuk memimpin tim ini. Boruto bertanya-tanya di sini, kemudian Mitsuki melanjutkan, faktanya, jika Sarada tidak menarik mundur tim ini, kita tadi sudah tewas, dan siapa tahu yang terjadi selanjutnya. Kita harus mematuhi perintah ketua, dalam keadaan darurat sekalipun, tanpa perlu berdebat. Keputusannya adalah Kapten Sarada. Kemudian Sarada terkejut dan tidak menyangka. Boruto berkata, kenapa harus Sarada yang menjadi pemimpin? Kemudian Kawaki menjawab, karena sudah pasti kau tidak cocok Boruto. Tampak Boruto dan Kawaki saling cekcok di sini. Kemudian Kawaki menjawab, aku sedang berbaik hati, terutama jika ini berkaitan dengan kesempatan kita menang. Kemudian Boruto dengan sedikit kesal berkata, baiklah, kita tidak punya waktu untuk berdebat. Aku akan menjalankannya. Kemudian Mitsuki berkata, artinya sudah diputuskan. Kami dalam perintahmu, Kapten Sarada. Kemudian Sarada menjawab, sebelumnya memang ada tim yang bagus, walaupun tidak sebagus Hokage. Tampak panel berubah dipercepat. Boro di dekat segel mangkuk Naruto tetap berdiri siaga di satu tempat. Kemudian tiba-tiba Sarada muncul sendiri di atas tebing. Boro berkata, Uchiha Sarada, kau mau menghadapiku sendirian? Hehe, mana yang lain? Apakah kabutnya menyebar ke tulang mereka dan membuat mereka lumpuh? Kemudian Sarada menjawab, ala ninja ilmiah yang menyebarkan virus, benar kan? Kami sudah tahu trikmu. Boro tampak terkejut dan berkata, oh, aku sangat tersanjung. Lalu kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Kemudian Sarada menjawab, mari kita lihat apa yang kau pikir kita lakukan. Kemudian Boro menjawab, ingin kuberikan jawaban, justru apa untuk melawanku? Boro melompat ke arah Sarada dan berkata, tidak ada jurus untuk melawan kabutku. Tanpa Sarada juga melompat, Boro mengeluarkan jutsu lava miliknya, dan Sarada membalas dengan jutsu bola api. Jutsu lava dan bola api saling berbenturan dahsyat di sini. Tampak Sarada melompat dan menjauh dari Boro. Boro tahu bahwa Sarada menjaga jarak darinya untuk menghindari virus itu. Namun Sarada juga berpendapat bahwa Boro tidak begitu cepat untuk mengejarnya. Sarada kemudian mengeluarkan beberapa elemen api untuk menyerang Boro. Kemudian Boro membalas dengan jurus tembok air. Benar saja tabrakan elemen air dan api membuat banyak asap dan kabut, hingga rupanya Boro tiba-tiba menghilang dari pandangan Sarada. Kemudian Sarada memperhatikan di sekitarnya. Seketika kabut hitam melingkar agak jauh, seolah menjebak Sarada di tengah-tengah. Kemudian Boro terlihat dari jauh memperhatikan Sarada yang dikelilingi kabut hitam. Benar saja Sarada melompat ke atas untuk menghindari kabut itu. Namun Boro sudah menduga gerakan Sarada. Boro melompat dan berhasil memukul Sarada ke tanah di sini. Benar saja Sarada akhirnya terjebak di kabut hitam. Tampak nafas Sarada mulai tidak beraturan. Kemudian Boro berkata, kau mulai kehilangan kendali tubuhmu. Virus ini sepertinya bekerja dengan cepat. Sudah terlambat untukmu. Sarada tampak diam tersungkur di tanah dan tidak bergerak. Kemudian Boro meraih Sarada dan mulai mengangkat dan memegangi kerah Sarada. Tampak tangan Sarada gemetar dan seolah tidak bisa menggunakan segel tangan. Kemudian Boro berkata, tidak ada gunanya membuat sebuah segel, terlalu sulit bagimu. Selanjutnya kau akan kaku, bahkan untuk menggerakkan jarimu saja, seperti yang dirasakan ketiga temanmu itu. Kemudian Sarada tiba-tiba tertawa, dan dia berkata, aku tidak mungkin kalah, terutama dalam jarak sedekat ini. Boro sangat terkejut. Sarada yang diangkat oleh Boro dalam jarak dekat menggunakan jutsu bola api besar. Tentu saja Boro terkena telak jutsu api Sarada ini. Boro terbakar dan heran bagaimana Sarada bisa bergerak. Namun tidak lama, Sarada memukul sekuat tenaga kepala Boro dan Boro terlempar. Tiba-tiba Sarada memberikan perintah kepada Boruto dan Kawaki. Mereka berdua muncul dan bersiap menyerang Boro. Boro yang terbakar melihat Boruto dan Kawaki. Boro heran bagaimana mereka bisa bergerak. Boruto dengan karma aktif, menggunakan Rasengan dengan kekuatan penuh. Rasengan berhasil mengenai tepat di dada Boro. Namun terlihat Kawaki dengan karma aktif, tampak meletakkan tangannya di punggung Boruto. Ini seolah-olah Kawaki memberikan kekuatan tambahan untuk Rasengan Boruto kepada Boro.
Rasengan menjadi bentuk baru, dan mereka menyebutnya Rasengan Unison. Benar saja, ledakan Rasengan lumayan besar, dan membuat setengah tubuh Boro hancur. Tubuh Boro hancur menyisakan tangan kanan dan pinggang ke bawah, sedangkan dada, tangan kiri, dan kepalanya sudah hilang. Tampak tubuh Boro terjatuh di tanah dan tidak bergerak. Melihat itu, tampak tim 7 baru ini sangat senang sekali atas kemenangan mereka. Mitsuki datang dan berkomentar, sepertinya semua berjalan dengan bagus. Kemudian Boruto menjawab, semuanya berjalan dengan baik, antibodi itu. Namun mereka terkejut, tiba-tiba setengah tubuh Boro tanpa kepala berdiri lagi. Boruto dan Kawaki terkejut. Benar saja, tubuh Boro berhasil beregenerasi lagi, dan tubuh Boro kembali normal seperti semula. Sarada terkejut dan berkata, kau bercanda kan? Tampak Boro berdiri dan sedang melemaskan otot lehernya. Kemudian Kawaki menjawab, sialan kau monster, aku lupa kemampuan regenerasimu, dan itu lebih baik dari yang kukira. Boro tampak diam, dan dia berpikir di pikirannya, antibodi yang bekerja, aku mendengar itu dari Boruto. Tapi tidak mungkin, antibodi untuk menetralkan virusku ada di darahku. Bagaimana bisa mereka mendapatkannya? Kemudian Boro melihat ke arah Mitsuki di sini. Boro mengingat ular Mitsuki yang menggigit lengan kirinya. Boro sadar bahwa ular itu bukan hanya menyuntikkan racun, tapi juga mengambil darah Boro. Kemudian Mitsuki berkata, sepertinya kau sudah sadar. Benar, aku yang mengambil antibodi darahmu, mempelajarinya dan membagikan ke teman-teman. Mungkin itu pengaruh dari keluargaku, kebiasaanku mengumpulkan sesuatu di sekitarku. Kemudian Boro menjawab, jadi kau sudah tahu bahwa seranganku dari virus? Kemudian Mitsuki menjawab, tidak pada awalnya, tapi jika itu adalah virus nyata, aku menyadari tidak ada cara lain selain kau adalah pusatnya, yang memiliki antibodi untuk menangkalnya. Kemudian Boruto berkata, bagaimanapun juga, serangan virus pengecutmu tidak akan bekerja lagi orang tua, bersiaplah kalah. Kemudian Boro menjawab, aku mendengarmu anak nakal. Sarada diam sejenak lalu berkata, Boruto jangan lengah, waspada dan tetap dalam rencana. Kemudian tim 7 baru menyebar ke dua arah berpasangan. Mereka tampak mengepung Boro. Boro menyadari bahwa mereka akan menyerang secara cepat dan berkelompok. Tampak Kawaki disorot. Dia melihat segel mangkuk Naruto dan berpikir, bertahanlah Hokage, aku berjanji akan menyelamatkanmu, tidak peduli apapun resikonya. Boro kemudian mulai bergerak, namun dia justru pergi ke arah segel mangkuk Naruto. Boruto dan Sarada terkejut karena Boro menuju ke arah segel mangkuk Hokage. Kemudian Boro sembari berlari berkata, aku tidak mengira virusku akan dinetralisir, tetapi kalian tetaplah naif anak nakal. Aku bisa memikirkan banyak cara. Kawaki kesal dan dia melompat mengejar Boro di sini. Terakhir, panel Sarada berteriak memanggil nama Kawaki. Itu adalah akhir chapter 41, di mana terungkap rahasia di balik kabut hitam Boro. Rupanya itu adalah senjata sains ninja, dan pastinya itu diciptakan oleh Amado. Namun masalahnya, Boro masih memiliki teknik regenerasi yang cepat. Dan terakhir, Boro memanfaatkan Hokage untuk memecah formasi tim 7 yang baru. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu video kami selanjutnya. Tetap di Awan Kai News.